Halo sahabat, bagaimana kabar sahabat semua hari ini? Saya berharap kita semua ada di dalam keadaan yang baik dan juga memiliki damai sejahtera Tuhan untuk bisa terus melangkah melalui hari-hari. Suatu ketika ada seekor anjing kecil yang sangat ceria, dan ia melihat ada sebuah rumah cermin di depannya. Karena penasaran, anjing kecil yang ceria ini masuk ke dalam rumah cermin tersebut. Dan betapa senangnya ia ketika di dalam sana ia menemukan ada banyak teman-temannya yang menyambut kehadirannya. Dengan begitu ceria menggoyang-goyangkan ekor mereka dan juga seperti mau mengajak anjing kecil itu bermain. Karena ia begitu senang dan meluap-luap, ia segera pulang ke rumahnya dan ia menceritakan kepada teman-temannya bahwa ada sebuah rumah cermin dan di dalamnya ada banyak teman-teman yang menyambut kehadiran kita. Akhirnya seekor anjing kecil yang pemurung, ia penasaran, ia pergi ke rumah cermin itu untuk mencari kebahagiaan. Tapi ketika ia sampai di rumah cermin itu, ia masuk, ia terkejut. Karena yang ia temukan adalah anjing-anjing kecil lain yang seperti tidak senang dengan kehadirannya, seperti tidak suka dan tidak nyaman akan kehadiran si anjing kecil yang pemurung itu. Tentu saja ia kemudian pulang dengan hati yang semakin bersedih hati. Sahabat, ilustrasi tersebut hendak menggambarkan dan menunjukkan kepada kita bahwa apa yang kita lihat di dalam diri kita, apa yang kita pikirkan tentang diri kita, itu akan menentukan bagaimana kita melihat kehidupan. Ketika kita melihat diri kita, menilai diri kita sebagai pribadi yang berarti, berharga, baik, maka kita akan melihat kehidupan juga sebagai sesuatu yang patut untuk diperjuangkan. Namun sebaliknya, ketika kita melihat diri kita buruk, diri kita tidak ada artinya, kita pun akan melihat kehidupan ini selalu sebagai sebuah penyesalan. Bahkan kita juga bisa melihat orang lain yang ada di sekitar kita dengan penuh curiga. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Lukas 11 ayat 34-35, di situ dikatakan, matamu adalah pelita tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Ayat ini hendak mengingatkan kepada kita betapa pentingnya cara kita melihat, betapa pentingnya mata kita untuk melihat hidup ini, melihat diri kita. Dan tema renungan hari ini, Discover Another You, juga hendak membawa kita kepada sebuah perenungan. Apa yang selama ini kita lihat di dalam diri kita? Bagaimana kita melihat keberadaan diri kita dan juga kehidupan kita? Sahabat, seringkali kita jatuh pada godaan untuk menghakimi diri kita sendiri. Misal kita memberikan label bahwa kita adalah pribadi yang selalu lemah, pribadi yang tidak bisa. Ketika kita menghadapi tantangan-tantangan kehidupan, kita selalu merasa bahwa hidup ini begitu buruk, kita mengutuki keadaan. Atau kita adalah orang-orang yang melabel diri kita sebagai manusia yang selalu gagal, yang tidak pernah berhasil, sehingga kita berpikir bahwa kita percumalah untuk berjuang. Atau kita melabel diri kita selalu dengan rasa bersalah. Segala hal di dalam kehidupan yang terjadi di sekitar kita, kita selalu merasa itu adalah salah kita, sehingga kita begitu lelah untuk menghadapi kehidupan ini. Sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di masa pandemik ini, ketika kita pun menghadapi berbagai macam persoalan, godaan kita untuk menghakimi diri kita sendiri, untuk melabel diri kita sebagai pribadi yang lemah dan tidak mampu, selalu ada. Kita bisa tergoda untuk selalu melihat apa yang tidak bisa kita lakukan. Kita akan dengan mudah untuk melihat kekurangan dan kelemahan kita, apa yang tidak kita punya. Kita akan dengan mudah mengutuki keadaan dan mengutuki kehidupan, menyesali apa yang sedang kita jalani. Bahkan kita juga bisa menyalahkan diri kita sendiri atas kegagalan dan ketidaksempurnaan yang belakangan ini terjadi. Hati-hati, karena ketika kita mulai melabel diri kita, menghakimi diri kita, menilai diri kita tidak bisa, menilai diri kita gagal, menilai diri kita tidak layak untuk berjuang, maka pada saat itu gelaplah tubuh kita.
terang yang sudah Tuhan berikan kepada kita, daya Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat kita, bisa dengan sekejap menjadi kegelapan. Sahabat, pada hari ini saya hendak mengingatkan kita, firman Tuhan juga mengingatkan kita agar kita menggunakan mata kita menggunakan cara pandang kita untuk melihat kehidupan kita, diri kita ini indah. Karena bukankah kehidupan ini adalah anugerah yang Tuhan berikan buat kita? Ketika Ia menjadikan kita, bukankah kita adalah gambaran Tuhan? Kita punya hati dan pikiran Tuhan yang mampu memikirkan apa yang baik. Kita memiliki kekuatan di dalam diri kita dari Tuhan untuk memperjuangkan apa yang baik. Kita memiliki kekuatan dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang juga baik. Dan bukankah keberadaan diri kita pun di dunia ini adalah sebuah cinta Tuhan yang besar yang pernah ada di dalam kehidupan kita. Sahabat, marilah kita membuka mata hati kita. Marilah kita menggunakan cara pandang kita dengan baik sehingga kita bisa menemukan kehadiran Tuhan di dalam diri kita. Meskipun ada banyak kehancuran yang kita alami, tetapi kalau kita lihat kehidupan kita dan kita masih bisa melangkah sampai sekarang, bukankah itu karena kita adalah pribadi yang memiliki nilai dan memiliki daya untuk tetap bertahan di dalam kehidupan ini? Bukankah ketika kita masih bisa melakukan hal yang sekecil apapun, itu adalah tanda bahwa kita betul-betul memiliki terang Tuhan? Dan janganlah cara pandang kita membuat diri kita, kehidupan kita menjadi gelap. Selamat menjalani hari ini, selamat menjalani hari-hari ke depan, dan biarlah kita memiliki cara pandang yang baik terhadap diri kita dan terhadap kehidupan kita. Amin.